Jumpa kembali dengan channel kami. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk SMK kelas 10 semester 1 untuk kompetensi keahlian teknik otomotif. Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu mengklasifikasikan alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan nama APAR. Kemudian subpokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah pengidentifikasian alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR, kemudian penggunaan dan prosedur pengoperasionalnya. Pada pertemuan ketiga ini materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Juni Eko Kunjoro SPD. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan para siswa nanti yang pertama nanti dapat memahami pengertian APAR, kemudian yang kedua adalah mengetahui jenis-jenis APAR, kemudian mengetahui sistem kerja APAR, dan yang berikutnya adalah mengetahui cara penggunaan APAR dengan benar. Alat pemadam api ringan atau fire extinguisher. Pengertiannya, alat pemadam api ringan merupakan suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara setengah kilo sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Jenis-jenis APAR. Yang pertama ada yaitu APAR yang berisi busa atau foam. Kemudian yang berikutnya APAR yang berisi air atau yang dikenal dengan water. Kemudian ada lagi yang berisi bubuk kering atau yang dikenal dengan nama dry powder. Kemudian berikutnya adalah yang berisi CO2 atau karbon dioksida. Kemudian yang di atas ini merupakan APAR yang berisi yaitu halon. Kemudian APAR jenis air atau yang dikenal dengan nama water. Ya. Ini mempunyai keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai daya serap panas yang sangat besar. Kemudian jenis APAR ini mempunyai daya pengembang menjadi uap yang sangat tinggi. Karena perlu kamu ketahui, api itu kan rumus kimianya kan dia nanti kalau kena panas nanti akan mengeluarkan namanya uap air. Nah, kemudian pada temperatur normal air ini beratnya relatif stabil. Kemudian yang berikutnya mudah disimpan, diangkat dan dialirkan untuk yang APAR jenis air. Kemudian mudah didapat dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dipancarkan dalam bentuk jet, spray atau yang lainnya yaitu fog atau kabut. Kemudian yang kedua adalah APAR jenis powder. Untuk APAR jenis powder, menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tepung kimia reguler. Ini adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran api kelas B dan kelas C. Sedangkan tepung kimia multipurpose, ini adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Sedangkan yang ketiga, tepung kimia spesial dry powder, ini adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khususnya kelas D. Bahan baku powder. Bahan baku tepung kimia yang reguler ini biasanya berisi dari sodium bikarbonat, kemudian ada yang berisi potasium bikarbonat, kemudian bahan baku tepung kimia multipurpose atau yang biasanya berisi namanya monoaluminium
fosfat. Kemudian yang ketiga yaitu bahan baku special dry powder. Untuk yang special dry powder ini berisi campuran bahan-bahan tepung kimia antara lain yaitu kalium klorida, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, dan kalsium klorida. Nah, ini contohnya untuk natural sodium ya, atau sodium bikarbonatnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah monoaluminium fosfat. Kemudian yang berikutnya ini adalah kalium klorida. Nah, ini adalah prinsip dari pemadaman api. Jadi jika ada api yang terbakar, maka nanti akan disemprotkan atau dipadamkan oleh alat pemadam api ini. Nah, ini contohnya untuk penggunaan namanya dry chemical powder. Prinsipnya nyala api ini akan diselimuti oleh serbuk kimia sehingga menghalangi hubungan oksigen dengan benda yang terbakar. Ingat, ada api berarti dia memerlukan namanya oksigen. Nah, oksigen yang digunakan untuk menyalakan api ini pada prinsipnya pada dry chemical powder ini diselimuti oleh lapisan dry chemical powder yang mengakibatkan oksigen tidak bisa dipakai untuk menghidupkan api. Nah, ini contohnya untuk alat pemadam api ringan yang berisi dry chemical powder. Kemudian apar yang berisi busa. Nah, atau yang dikenal dengan nama foam. Ini contoh-contohnya bisa kamu lihat. Nah, foam ini adalah kumparan atau cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Ya, mengalir di atas permukaan zat padat. Makanya ini dipakai untuk pemadaman api. Berikutnya, macam-macam busa menurut cara terbentuknya. Nah, ini kamu lihat. Nah, ini macam-macamnya. Yang pertama merupakan busa kimia. Ini adalah busa yang terjadi karena adanya proses kimia. Kemudian, contoh dari busa kimia ini adalah tepung tunggal. Kemudian ada juga yang berisi tepung ganda, maksudnya campuran. Ya. Kemudian ada juga, menurut cara terbentuknya ini, ada juga yaitu yang kedua yaitu busa mekanik. Nah, contohnya alat pemadamnya seperti di contoh ini. Busa yang terjadi ini karena adanya proses mekanis, yaitu berupa campuran dari bahan-bahan pembuat busa. Antara lain, bahan campurannya ini bisa berupa cairan busa, kemudian bisa berisi air, dan ada yang berisi juga udara. Nah, ini contoh untuk penggunaan foam. Ini ada foam yang berfungsi untuk menyelimuti bahan yang terbakar. Contohnya ini. Nah, ini jika ada bahaya kebakaran di sini, ada api di sini, bila zat cair dipadamkan, maka foam ini akan menyelimuti api ini. Nah, dia akan menutupi. Nah, bahan pembentuk busa. Yang pertama bahan kimia. Nah, contohnya yaitu aluminium sulfat. Kemudian yang berikutnya adalah natrium bikarbonat. Kemudian ada juga yang berisi apa nih? Semuanya saya yakin tahu. Ini adalah air. Ini bahan pembentuk busa kimia. Kemudian bahan pembentuk busa yang lainnya yang menggunakan prinsip mekanik. Bisa kamu lihat ya, ini adalah larutan busa. Nah,
Kemudian ada juga yaitu alat yang sudah di dalamnya berbentuk busa, isinya cairannya hampir sama ya. Kemudian apar yang berisi karbon dioksida atau yang dikenal dengan CO2 ya. Nah, kamu perhatikan di situ untuk selangnya, ujung selangnya atau hose-nya berbeda dengan alat pemadam kebakaran yang lain. Jika kita lihat untuk apar jenis CO2 ini, untuk corongnya cirinya dia memiliki corong di bagian ujung selangnya. Nah, ini kamu perhati, ini lebih besar ya. Nah, keuntungannya untuk alat pemadam api ringan jenis CO2 ini, dia efektif sekali untuk kebakaran kelas B dan kelas C. Karena berat jenis CO2 ini, karbon dioksida ini, 1,5 kali berat udara. Mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik, dan tidak meninggalkan namanya residu. Tetapi kerugiannya adalah berat, kemudian dapat menimbulkan listrik statis, dan cara penggunaan yang lain kita harus hati-hati karena CO2 itu kan bersifat racun. Nah, CO2 itu bersifat racun karena apa? Mengikat oksigen. Makanya penggunaannya harus hati-hati. Kemudian apar jenis halon ini yang baru digembar-gemborkan atau yang sekarang yang direkomendasikan, yaitu jenis halon. Karena apa? Karena dia ramah lingkungan untuk jenis alat pemadam api ringan yang berisi halon. Halon ini memiliki kelebihannya antara lain, yang pertama tidak menimbulkan residu, kemudian sangat baik digunakan untuk kebakaran api kelas B dan C, kemudian tidak menghantarkan listrik, kemudian berat jenis halon ini 5 kali berat udara. Dan yang tidak kalah pentingnya, untuk halon ini ramah lingkungan. Kemudian sistem kerja apar. Nah, sistem kerja apar di sini ada keterangannya: pull, aim, sequence, sweep. Nah, sistem kerja apar ini dibedakan menjadi yang pertama sistem storage pressure, kemudian yang berikutnya sistem gas cartridge, kemudian sistem reaksi kimia, dan yang berikutnya lagi adalah sistem pompa tangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sistem storage pressure. Nah, ini contohnya untuk alat pemadam kebakarannya. Untuk sistem storage pressure ini memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama yaitu mudah diinspeksi, karena sistem tekanan storage pressure ini mudah diinspeksi karena memiliki komponen kelengkapan apar, yaitu pressure gauge. Jadi kita tinggal melihat manometer untuk mengetahui tekanan apar yang kita miliki sudah standar atau belum. Ya, bisa kamu perhatikan, ini untuk manometernya yang biasanya di sistem storage pressure. Kemudian untuk sistem storage pressure yang lainnya, ini gambar storage pressure-nya. Konstruksinya ini simple. Storage pressure tidak membutuhkan tabung tambahan untuk menyimpan tekanan seperti apar cartridge. Kemudian mudah untuk diisi ulang karena mudah untuk diisi ulang tekanannya. Saat tekanan alat pemadam kebakaran api ringan ini menurun, kita tinggal melakukan isi ulang tekanan di depo pengisian apar. Sedangkan apar cartridge membutuhkan servis apar saat melakukan isi ulang tekanan. Kemudian sistem apar yang lainnya, ini adalah sistem yang jenis cartridge. Nah, cartridge itu berarti berisi powder, berisi bubuk.
Bagian-bagiannya ada handle, ada tabung, ada cartridge, ada pipa penyalur, ada powder, ada selang, dan ada dilengkapi dengan corong. Untuk alat pemadam kebakaran atau alat pemadam kebakaran api ringan ini yang memiliki tekanan tidak langsung, artinya sistem pada tabung pemadam api ini tekanannya tidak dicampur menjadi satu dengan media. Meskipun tekanan pada sistem cartridge ini diletakkan pada satu tabung, APAR ini tidak dilengkapi dengan alat mengukur tekanan, sehingga membuat kita agak sedikit kesulitan dalam melakukan pengecekan. Untuk melakukan pengecekan pada sistem ini, kita harus mengeluarkan cartridge dan menimbangnya. Untuk pengisian ulang pada sistem cartridge lebih mudah, bahkan dapat dikerjakan sendiri tanpa tenaga ahli sekalipun. Nah, ini untuk yang tipe cartridge. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan alat pemadam api dengan baik dan benar? Perhatikan ini. Nah, ini cara yang benar. Cara yang benar ya. Cara yang benar seperti di tampilan ini. Nah, ini. Pertama, tarik kunci pengaman. Saat mencabut kunci pengaman, yang perlu diperhatikan, jangan menekan kedua tuas atas dan bawah secara bersamaan. Nah, hal ini akan membuat pin atau kunci pengaman susah dilepaskan karena pin tertekan. Nah, pinnya seperti apa? Bisa kamu perhatikan di gambar ini. Kemudian, yang berikutnya, pegang bagian ujung selang. Jadi, ujung bagian selang harus kita pegang. Ya. Jangan sekali-sekali menekan bagian tengah atau pangkal selang karena akan mengakibatkan media tidak terarah dengan baik. Ya, ini cara yang benar seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah arahkan selang ke sumber api. Mengarahkan selang dengan tepat ke sumber api akan mempercepat proses pemadaman. Kesalahan yang sering dilakukan, pengguna mengarahkan ke bagian atas. Nah, maksudnya ke bagian sumber atas api atau ditembakkan di bagian lidah apinya sehingga kebakaran lama padam, bahkan resiko terburuk api tidak padam. Kemudian berikutnya kita harus menekan tuas atau katup bagian atas sepenuhnya. Lakukan ini dengan benar karena dengan menekan tuas secara penuh akan lebih cepat mengeluarkan seluruh isi media atau alat pemadam kebakaran sehingga api segera bisa padam. Kemudian yang berikutnya, nah ini setelah media keluar kita baru sapukan dari satu sisi ke sisi lainnya. Hal ini dilakukan agar media ini merata dan kebakaran dapat dipadamkan dengan segera. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini, jadi yang pertama, APAR ini adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing, dibawa, dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri secara mandiri, mempunyai berat antara setengah kilo sampai 16 kg dan digunakan pada pemadaman api awal. Kemudian jenis-jenis APAR ini terdiri dari dry powder, busa, foam, CO2, serta halun. Sistem kerja APAR terdiri dari sistem storage pressure, gas cartridge, reaksi kimia, dan pompa tangan. Kemudian cara penggunaan APAR dimulai dari menarik kunci pengaman, memegang bagian ujung selang, arahkan selang ke sumber api, tekan tuas katup, sapukan dari sisi ke sisi lainnya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.